5 keturunan naga langit terkuat. Meskipun jarang muncul di cerita One Piece, terdapat beberapa karakter keturunan naga langit terkuat dalam ceritanya. Kaum naga langit merupakan keturunan dari 20 kerajaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi penguasa dunia yang kita kenal sebagai World Government. Kaum naga langit memang jarang muncul dalam ceritanya. Namun, seringkali mereka dideskripsikan sebagai pihak yang jahat, kejam, dan tidak peduli dengan yang lain. Hal tersebut terjadi karena status mereka. Selain jarang muncul dalam cerita, kaum naga langit juga jarang diperlihatkan bertarung. Meskipun begitu, mereka dianggap memiliki kekuatan yang cukup dahsyat meskipun mungkin sebagian fans tidak setuju dengan hal ini. Mereka kuat dengan cara mereka sendiri-sendiri. Lalu, siapa saja karakter keturunan naga langit terkuat di seri One Piece? Don Quixote Myosgard. Keluarga Don Quixote merupakan salah satu keluarga dari 20 kerajaan yang membentuk World Government. Keluarga Don Quixote juga sebagian masih ada yang tinggal di wilayah Mary Joyce. Salah satunya adalah Don Quixote Myosgard. Sebenarnya, sosok Myosgard pada awalnya tidak berbeda dengan kaum naga langit lainnya. Dia merupakan sosok arogan dan juga sombong. Namun, kemudian dia berubah setelah melihat bagaimana Ratu Otohime berusaha untuk selalu membuat manusia dan manusia ikan berada dalam posisi yang sama. Myosgard baru benar-benar berubah setelah Otohime tewas. Myosgard merupakan salah satu naga langit terkuat di mana dia sanggup untuk menahan serangan dari makhluk laut di saat semua kru kapalnya tewas. Tenaganya juga cukup dahsyat, terlihat bagaimana dia berhasil menghempaskan naga langit lain dalam satu pukulan. Don Quixote Rocinante. Don Quixote Rocinante merupakan anak kedua dari Homing. Sebagai anak dari salah satu kaum naga langit, artinya secara teknis Rocinante pun merupakan bagian dari kaum naga langit tersebut. Namun, meskipun begitu, Rocinante tidak tumbuh dan besar di Mary Joyce. Dia justru tumbuh dan besar bersama dengan masyarakat biasa, dengan sang kakak Doflamingo. Rocinante kemudian direkrut secara langsung oleh Garp untuk menjadi Angkatan Laut, dan sejak bergabung di Angkatan Laut dia menjadi salah satu anggota Angkatan Laut terkuat. Dialah yang membentuk dan memberikan inspirasi kepada sosok Trafalgar Law. Dia juga yang merelakan buah iblis OP-OP dimakan oleh Law. Ironisnya dia harus tewas di tangan kakaknya sendiri, setelah penyamarannya terungkap. Don Quixote Doflamingo. Don Quixote Doflamingo merupakan salah satu villain yang sangat populer dalam cerita One Piece yang juga merupakan bagian dari kaum naga langit yang berasal dari keluarga Don Quixote. Dia pernah menguasai wilayah Dressrosa dan juga pernah menjadi salah satu dari 7 penguasa lautan, Shichibukai. Sosoknya sudah mulai diperkenalkan bahkan sebelum time skip terjadi. Bukti kedahsyatan Doflamingo bisa kita lihat di sepanjang arc Dressrosa. Misalnya, Dovi adalah pemakan buah iblis Ito-Ito no Mi. Dia juga merupakan pengguna haki yang dahsyat. Doflamingo merupakan salah satu villain yang tersulit yang dihadapi Luffy, yang menjadi bukti nyata bagaimana kedahsyatan kekuatan Doflamingo. Namun, setelah Luffy berhasil mengalahkannya, saat ini dia berada di Impel Down. Shanks. Sampai sejauh ini, kaum naga langit tidak terlalu banyak dihadirkan di dalam cerita. Meskipun begitu banyak spekulasi yang berkembang di kalangan fans mengenai sosok lainnya yang menjadi bagian dari kaum naga langit, salah satunya adalah Shanks. Shanks diyakini menjadi bagian dari kaum naga langit karena beberapa alasan. Pertama, dia begitu dihormati oleh banyak pihak bahkan Gorosei. Kemudian, dalam buklet One Piece Film Red terungkap jika Shanks berasal dari keluarga Vigarland. Gorosei tahu keluarga tersebut, yang mana seolah memberikan petunjuk bahwa itu merupakan salah satu keluarga kerajaan yang ikut membentuk World Government. Artinya, kemungkinan Shanks juga adalah bagian dari kaum naga langit. Untuk masalah kekuatan, GX tentunya sudah sangat hafal seberapa dahsyat sosok Shanks. Apalagi, jika kita berbicara mengenai level kekuatan hakinya. Gorosei. Gorosei adalah keturunan naga langit paling kuat di seri One Piece. Mereka adalah kelompok yang menjadi bagian dari World Government yang terdiri dari 5 orang tua yang hingga sekarang masih belum terungkap namanya. Para Gorosei adalah orang-orang penting di World Government dan memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Memang, sampai saat ini, kita masih belum tahu seberapa kuat 5 tetua bintang ini. Namun, melihat posisinya sekarang, serta beberapa petunjuk lain seperti bekas luka dan senjata yang mereka miliki, banyak yang berasumsi jika Gorosei adalah sosok naga langit terkuat. Banyak fans yang menantikan aksi dari para Gorosei yang mungkin akan terwujud pada akhir ceritanya nanti. Kaum naga langit dianggap sebagai musuh besar bagi bajak laut, klan D, dan hampir semua pihak. Hal tersebut wajar mengingat bagaimana sikap arogansi mereka, kesewenang-wenangan mereka, dan juga kesombongan mereka. Meskipun begitu, mereka juga diyakini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang terbukti dari beberapa karakter yang sudah muncul dalam ceritanya.
Nah, bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.